Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon pemimpin bangsa, Iya. calon orang-orang sukses di bidangnya masing-masing. Bapak yakin sekali bahwa kalian nanti akan menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Amin. Melalui kegiatan hari ini yang kita berdoa supaya materi apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk KM Anwar, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa dekat hati. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya, banyak di luar sana teman-teman kalian yang ingin sekolah. Kalian saat ini bisa sekolah di bangku SMA. Bapak harap kepada kalian untuk bisa menuntut ilmu sebaik-baiknya. Amelia, Anwar Ali, Atika. Alhamdulillah, siswa Bapak semuanya hadir semuanya. Supaya kalian tetap semangat belajar seni budaya, supaya ada motivasi dan semangat, breaking dulu kan semuanya berdiri. Minggu lalu Bapak sudah memberikan materi tentang seni rupa body music. Salah satu contohnya adalah batik. Dan hari ini kita menyambung materi minggu lalu bahwa batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam pada kain tersebut. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu dan memiliki kekhasan. UNESCO telah menetapkan bahwa batik dijadikan sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan non bendawi sejak kapan? 2 Oktober 2009. Betul sekali, 2 Oktober 2009. Oleh karena itu, makanya setiap tanggal 2 Oktober di Indonesia dijadikan sebagai hari Batik. dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini akan kalian pelajari pada saat ini, yaitu adalah menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Indikator pencapaiannya adalah mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa batik. Tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik membatik tanpa bantuan orang lain dalam memberikan contoh minimum 2 karya batik. 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama disebutnya adalah penilaian afektif sikap. Berikutnya kognitif. Kognitif itu adalah penilaian pengetahuan. Berikutnya ada psikomotor, itu adalah praktik. Untuk psikomotor ini dilakukan pertemuan berikutnya. 2 buah gambar, ada gambar A dan ada gambar B. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara teknik A dan teknik B? Angkat tangan. Haya, silakan Haya berdiri. Silakan Haya berdiri. Silakan Haya. Kembali ya. Kalau yang A bagaimana Haya? Untuk gambar A menggunakan teknik tulis, untuk gambar yang B menggunakan teknik cat. Perbedaannya terletak pada alat yang digunakan untuk membatik. Untuk batik tulis menggunakan alat berupa canting, sedangkan untuk batik cat menggunakan alat yang berbagai yang berukuran 20 x 20 cm. Wah, luar biasa. Betul sekali, kalau gambar yang kali ini adalah batik tulis. Barusan sudah dijelasin alatnya cantik. Kalau yang B ini adalah batik cat ya, menggunakan
alat seperti cat ukurannya 20 kali 20 cm. Kebetulan bapak-bapak, ini namanya canting, ini malam. Tahu malamnya? Nah ini malam. Jadi malam ini nanti dipanaskan di wajan kompor. HP-nya dipegang semuanya. Ini nanti materinya bisa di-download, bisa dipelajari di rumah. Silakan di-scan. Berhasil? Siap. Oke, silakan di-scan, di-download. Mas Tio, silakan Mas Tio berdiri, bisa terlihat Mas Tio? Lihat, silakan dibaca. Batik tulis, metode paling tua dan tradisional proses pembuatan batik menggunakan alat cantik yang diisi dengan lilin panas sebelum digunakan untuk menggambar pola di atas kain. Terima kasih punya batik cap. Siapa yang berkenan membaca? Oke, silakan berdiri. Batik cap. Metode ini tidak menggunakan canting, melainkan cap yang terbuat dari tembaga ukuran 20 x 20 cm. Bagian tengah memiliki ukiran motif batik. Terima kasih. Betul. Berikutnya ada batik kombinasi. Siapa? Oke, silakan berdiri. Berkenan. Batik kombinasi. Batik kombinasi adalah perpaduan antara batik tulis dengan batik cap. Berikutnya adalah batik lukis. Angkat tangan. Batik lukis. Metode ini akan membuat beraneka warna. Teknik ini juga membutuhkan keterampilan seni yang tinggi. Ya, tangannya menggunakan kuas. Jadi seperti melukis seperti itu. Dan jadi hasilnya kalau batik lukis itu bisa tadi ada 4, ada batik tulis, ada batik cap, ada batik kombinasi dan batik lukis. Ya, ini proses pewarnaan kota Semarang. Ini sudah ada kunjungan dari Kota Banjar, ini dari provinsi, ya, melihat karya-karya ekskul Sri Rumah. Ini contoh batik tulis diangkat dari ini. Ya, contoh batik tulis karya ekskul Sri Rumah. Bisa dibikin baju, bisa. Ini kujangnya Jawa Barat ya. Tapi keren, luar biasa sekali. Itu Jawa Baratnya, langgeng salinya, Kota Banjarnya, ya isi yang lain. Jadi tas. Tapi ini buat cewek ya. Bagaimana sih kelebihan dan kekurangan teknik batik tulis dan batik cap? Atika, silakan berdiri. Kelebihan dari batik tulis yaitu harganya cukup mahal karena proses pembuatannya cukup lama, sekitar 2-3 bulan, dan memiliki motif yang sangat variatif. Kekurangan dari batik tulis yaitu proses pembuatannya cukup lama dan harus mempunyai kedisiplinan dan ketekunan dalam proses pembuatannya. Sedangkan kelebihan dari teknik batik cap yaitu harganya cukup murah, sekitar ratusan ribu rupiah. Sedangkan kekurangan dari batik cap yaitu motifnya sangat monoton dan lebih sederhana. Oke, publis sekali. Kelompok ada kelompok canting, berikutnya kelompok malam, berikutnya kelompok gawangan. Kelompok kain, Dea, ada Ratna, ada Amelia, Eva, dan adalah materi apa yang barusan Bapak sampaikan. Canting dan kelompok malam. Berapa siswa? Kesulitan? Siapa namanya? Yun. Lihat ke depan, perkenalkan namanya dan kelompoknya. Santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, beri tepuk tangan buat Sigit, beri tepuk tangan buat Sigit. Silakan. Silakan. Sejarah Batik Banjar. Menurut sejarahnya, dahulu di pinggir Sungai Cikadui di Banjar banyak ditumbuhi oleh pohon tarung, di mana pohon tarung tersebut berbeda dengan pohon tarung yang terdapat di daerah lainnya. Jenis tanaman tarung di Banjar umumnya tumbuh dengan cara merambat dan bagian bunganya berukuran kecil. Ini Citarum, Kota Banjar, Pataruman, Kerajaan Taruman, dan Tarumajaya. Woi. Nama saya Amalia, perwakilan dari kelompok lain. Makna filosofi batik kawung. Motif kawung bermakna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian aren atau pola-pali yang ditata rapi secara geometris. Pada gambar motif batik kawung ada 3 warna, yaitu putih, coklat, dan hitam. Untuk bahan membuat batik kawung tersebut adalah malam, kain, dan warna batik. Tekniknya sudah batik tulis. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan. Ini juga terima kasih. Oke. Kain apa aja? Motif batik Parangbarong. Ada Parangbarong, bagus sekali. Terus apa lagi kira-kira? Sidomukti. Apa lagi? Motif kawung. Ada motif kawung juga di rumah. Wah, terus Megamendung. Ada lagi di rumah selain itu? Parangkusumo. Yang Sidomukti juga ada yang sulit belajar pada hari ini. Alhamdulillah, berarti kalian bisa memahami ya materi apa yang sudah Bapak sampaikan tentang teknik batik. Yang bisa menyimpulkan, angkat tangan. Siapa namanya? Nah, ini tadi yang puisinya Pak Suci. Jadi kesimpulannya yaitu batik dapat didefinisikan dengan kain bergambar yang pembuatannya dengan menulis atau menerapkan alam pada kain itu. Kemudian proses pengolahannya dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Dijelaskan menuliskan atau menerapkan malam pada kain dengan cara tertentu, proses yang memiliki kekhasan. Jadi dan tekniknya ada 4, ada batik tulis, berikutnya membuat motif batik dengan kearifan lokal kota Banjar. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima sama kalian, bisa bermanfaat oleh kalian. Silakan untuk